Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Baik, Bu MUZ Saputra, Ulfa Mutia, Laila Savitri, hadir Bu Sriwanti, hadir Bu Asfiatul Magda, hadir Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, silahkan dirapikan bangkunya terlebih dahulu dan segala macam yang rasanya akan mengganggu proses pembelajaran kita kali ini silahkan dikesampingkan dan disimpan terlebih dahulu. Baik Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membagi kelompok belajar terlebih dahulu. Tasfiatul Magda dengan Sriwanti, Laila Savitri kelompok 2, Ulfa Mutia dan MUZ Saputra kelompok 3. Baik, sudah duduk per kelompok ya? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu harapkan Ananda semua sudah mengulang pembelajaran serta materi minggu lalu yang telah kita pelajari. Dan kata pepatah Minang, apa ngaji dia ulang, apa jalan dia batang. Saat pembelajaran tidak kita ulang kembali, tentu pembelajaran tersebut hanya sekedar singgah dalam otak kita saja. Jadi Ibu harap Anda semua sudah mengulang kembali pembelajaran minggu lalu. Sebelum itu, Ulfa Mutia, apa pembelajaran kita minggu lalu? Tentang enthalpi reaksi, Bu. Benar sekali ya, ternyata Ulfa Mutia sudah mengulang pembelajaran minggu lalu. Lalu Sriwanti, apa saja macam-macam dari jenis enthalpi tersebut? Yang pertama, enthalpi pembentukan. Yang kedua, enthalpi penguraian. Yang ketiga, enthalpi pembakaran. Keempat, enthalpi penetralan. Kelima, enthalpi penguapan. Keenam, enthalpi peleburan. Enthalpi penyudiman dan enthalpi pelaburan. Nah, tepat sekali ya. Dari macam-macam enthalpi yang telah disampaikan Sriwanti tadi merupakan keseluruhan enthalpi yang telah kita pelajari minggu lalu. Dan Tasfiatul Magda, bagaimana cara kita menentukan enthalpi tersebut? Ada empat cara. Yang pertama itu dengan cara percobaan, Bu. Yang kedua dengan cara menentukan berapa perubahan enthalpi perhitungan standarnya atau perubahan dari data HML-nya, Bu. Yang ketiga itu melalui UPS dan yang keempat melalui menentukan energi bahannya, Bu. Ya, benar sekali. Seperti yang telah Ananda sampaikan semua tadi, bahwasanya untuk materi minggu lalu, alhamdulillah Ananda semua telah menguasai semua. Dan Ibu harap untuk pembelajaran kita hari ini, Ananda juga telah mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Dikarenakan Ibu sudah men-share cakupan materi yang akan kita bahas pada minggu ini, yaitu kepada Ulfa Mutia, apa materi kita hari ini? Tentang laju reaksi, Bu. Nah, tepat sekali. Materi kita hari ini yaitu tentang laju reaksi. Silakan kepada Laila Savitri, tolong bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa menjelaskan pengertian laju reaksi. Yang kedua, siswa menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori pembukaan yang benar. Yang ketiga, siswa menjelaskan pengaruh permukaan terhadap laju reaksi berdasarkan teori pembukaan yang benar. Yang keempat, siswa menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori pembukaan yang benar. Yang kelima, siswa menjelaskan pengaruh katalis terhadap laju reaksi berdasarkan teori pembukaan yang benar. Dan yang keenam, siswa melakukan pencobaan sederhana faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, terima kasih banyak ya pada Laila. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini yaitu seperti yang telah dibacakan oleh Laila tadi, bahwasanya kita akan mempelajari apa-apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut dan apa sih kaitan tentang laju reaksi tersebut dengan teori pembukaan. Ibu mempunyai sebuah ilustrasi gambar. Silakan Anda perhatikan semua. Ada yang bisa memberikan perspektifnya terhadap gambar yang diberikan? Baik, kepada Tasya, silakan. Gambar pertama itu seperti hal kertas yang dibakar, Bu. Dan yang kedua itu seperti sebuah buku atau buku yang sedang dibakar. Nah, tepat sekali ya, seperti yang disampaikan Tasya Magda. Berikan aplaus kepada Tasya. Seperti yang telah disampaikan Tasya, bahwasanya gambar di depan adalah gambar sehelai kertas dan sekeping buku yang sama-sama dibakar. Ada yang pernah lihat? Pernah, Bu. Seperti yang Anda lihat juga, bahwasanya tanpa Anda
tablet vitamin C dilarutkan pada segelas air? Bagaimana menurut kalian apabila kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita peragakan. Cepat bereaksi. Pernahkah kalian melihat persimpangan jalan yang ramai kendaraan? Dibandingkan dengan persimpangan yang sepi kendaraan, manakah yang kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar? Lihat ilustrasi berikut. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan lebih besar? Masih ingat dengan tablet vitamin C yang kita bahas tadi? Pernahkah kalian melarutkan tablet vitamin C pada air panas? Apakah ada perbedaan apabila dilarutkan di air yang dingin? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Pernahkah kalian mendengar kata mak comblang? Apakah tugas mak comblang itu? Dan apa hubungannya dengan laju reaksi? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi, apa tugas dari mak comblang? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, ternyata tugas mak comblang adalah mempercepat dua orang untuk saling jatuh cinta. Apa hubungannya dengan laju reaksi? Dan berdasarkan video yang Ananda semua tonton tadi, silahkan kepada masing-masing kelompoknya memberikan satu buah pertanyaan untuk dituliskan ke depan dan nantinya akan kita selesaikan bersama dari masing-masing jawaban tersebut. Silakan kepada kelompok satu terlebih dahulu. Baik, silakan kepada kelompok 2 untuk menuliskan pertanyaannya. Untuk kelompok 3, silakan menuliskan pertanyaannya. Terima kasih ya untuk Ananda semua. Untuk masing-masing jawaban dari pertanyaan ini, silakan Ananda diskusikan bersama teman kelompoknya dan silakan bikin di sebuah kertas lembar untuk jawaban dari masing-masing pertanyaan sesuai dengan perspektif serta nalar pikir dari Ananda sekalian. Dan Ibu beri waktu selama 15 menit untuk menjawab masing-masing pertanyaan yang diberikan dari masing-masing kelompok. Mulai Ibu. Baik, kepada setiap masing-masing kelompok silakan dikumpulkan jawaban dari pertanyaan dari masing-masing kelompoknya.
mendiskusikan jawaban dari pertanyaan dari masing-masing LKPD-nya, dan itu juga sudah memberikan referensi-referensi dari beberapa e-modul yang telah diberikan di dalam grup. Silakan jadikan referensi tersebut untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalam LKPD ini. Bagaimana nih, si Ulfa ada kendala? Bagaimana? Aman Bu. Bagus ya. Bagaimana sih? Aman Bu. Bisa ya kita referensi yang berbeda. Bisa Bu. Baiklah, kepada anda semua, apakah sudah selesai menyiapkan LKPD-nya? Sudah, Bu. Bu. Oke. Silakan kelompok siapa yang berani tampil itu akan diberikan nilai aplaus. Baik, silakan kepada kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jawaban dari tugas yang sudah diberikan kepada kami. Yang pertama itu, mengapa ketika semakin banyak diberikan. Yang pertama kan itu diberikan fenomena bahwa yang pertama tuh kolam yang tidak diberikan favorit dengan kolam yang diberikan favorit. Jadi pertanyaannya, mengapa ketika semakin banyak diberikan favorit air menjadi semakin jernih? Itu karena semakin tinggi konsentrasi favorit yang diberikan, maka semakin tinggi konsentrasi maka akan semakin banyak pula tumbukan yang akan terjadi, sehingga semakin tinggi laju reaksi yang terjadi pada fenomena tersebut. Soal yang kedua, berdasarkan gambar di atas, faktor apa saja kan yang mempengaruhi laju reaksi? Jadi dari fenomena 1 yang terdapat pada soal, yang faktor yang mempengaruhi laju reaksi di sini adalah faktor konsentrasinya. Yang ketiga, mengapa perubahan jumlah molekul reaksi dapat mempengaruhi suatu laju reaksi? Itu disebabkan karena semakin banyak molekul akan mengakibatkan semakin banyak pula tumbukan yang akan terjadi nantinya. Lalu yang kedua, fenomena pembakaran kayu balau dengan pembakaran serpihan kayu. Soal pertama, pada masa yang sama, mengapa kayu yang ukurannya lebih kecil lebih mudah untuk terbakar daripada kayu yang ukurannya lebih besar atau galon-galon? Itu disebabkan karena semakin luas suatu permukaan akan mengakibatkan semakin banyaknya tumbukan yang akan terjadi, sehingga itu akan mempengaruhi semakin tingginya laju reaksi yang dihasilkan. Soal yang kedua itu, berdasarkan gambar di atas, maka apa saja kan yang mempengaruhi laju reaksi? Jadi berdasarkan fenomena 2, yang mempengaruhi laju reaksi di sini adalah luas permukaan. Soal ketiga, apakah hubungan antara ukuran partikel dengan luas permukaan? Yaitu semakin kecil ukuran suatu partikel itu akan semakin banyak pula jumlah total permukaan dari benda tersebut. Lalu soal yang keempat, jika luas permukaan semakin besar, maka reaksi akan berjalan semakin cepat. Mengapa demikian? Karena semakin luas suatu permukaan bidang suatu itu akan mengakibatkan semakin banyak tempat terjadinya tumbukan, sehingga ini akan menyebabkan semakin besarnya laju reaksi yang terjadi. Mungkin itu dari tentang nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya dilanjutkan pada selanjutnya. Selanjutnya yaitu pada fenomena ketiga, yaitu proses pendinginan air. Iya, Silakan. proses pendinginan air. Pertanyaan yang pertama, mengapa ketika memasak air dengan penggunaan api besar, air akan lebih cepat mendidih? Sebaliknya, penggunaan api kecil
mengakibatkan lambatnya air mendidih masak atau mendidih atau masak. Karena saat memasak air dengan api besar cepat mendidih dikarenakan suhu api besar lebih tinggi dibandingkan pada suhu pada saat apinya kecil. Berdasarkan gambar di atas, faktor apa sajakah yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu. Yang ketiga, jelaskan kaitan antara energi kinetik partikel dengan suhu dalam mempengaruhi suatu reaksi, mempengaruhi suatu laju reaksi. Setiap partikel selalu bergerak. Dengan menaikkan temperatur, energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah, sehingga tumbukan sering terjadi dan laju reaksinya semakin cepat. Fenomena keempat yaitu ada terowongan di bawah gunung, yaitu pertanyaan pertama, mengapa dengan adanya terowongan dapat mempersingkat waktu tempuh dari Taipei Thailand daripada dengan melintasi gunung? Karena terowongan Hiusan Tungkel ini merupakan jalan alternatif yang dapat mempersingkat perjalanan dari Taipei Thailand. Berdasarkan gambar di atas, faktor apa sajakah yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu katalis. Apa hubungan energi aktivasi dengan katalis? Yaitu dengan adanya terowongan ini yang dapat ditempuh selama 1 jam, yaitu dapat mempersingkat waktu perjalanan. Baik, demikianlah masing-masing jawaban dari kelompok 1. Kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikan applause untuk kelompok 1. Oke, berdasarkan penampilan dari kelompok 1 tadi, bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang memiliki perbedaan perspektif terhadap hasil dari kelompok 1 tadi? Benar, Bu. Sama ya? Ya, benar sekali. Seperti yang telah disampaikan kelompok 1 tadi, bahwasanya untuk fenomena pertama, yaitu yang bisa Anda semua lihat pada KPD-nya, bahwasanya untuk air yang diberikan ke korek, pada air kolam renang yang diberikan ke korek dengan yang tidak diberikan ke korek, dan dengan jumlah konsentrasi yang lebih banyak, itu akan semakin menjernihkan airnya, seperti yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, bahwasanya semakin tinggi konsentrasi dari suatu korek yang diberikan, itu akan semakin banyak memperjernihkan air kolam renang tersebut. Oke, yang selanjutnya bahwasanya untuk fenomena yang pertama tadi, air kolam renang itu merupakan contoh fenomena dari pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dari kolam renang yang semakin menjernih tadi. Selanjutnya untuk fenomena kedua, yaitu ada sebuah bongkahan kayu yang besar dan serpihan kecil. Bahwasanya untuk
menjawab keseluruhan dari 7 pembelajaran yang kita pelajari hari ini, silahkan kepada Tasyatul Madan, apa pengertian dari laju reaksi? Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi atau produk Bu. Nah, seperti yang telah disampaikan Madan, bahwasanya laju reaksi tersebut adalah laju pertambahan dari suatu konsentrasi atau laju berkurangnya suatu konsentrasi tersebut yang bergantung kepada satuan suhu per satuan waktunya gitu. Dan untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi apa saja tadi, Bapak Mutia? Yang pertama ada konsentrasi Bu, yang kedua gas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Ya, benar sekali. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mutia, bahwasanya faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua gas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang terakhir yaitu penambahan katalis. Dan silakan perhatikan gambar ibu di depan, ilustrasi di depan, bahwasanya saat untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi pertama yaitu konsentrasi. Seperti ilustrasi di depan, bahwasanya untuk HCl itu memiliki larutan HCl dengan konsentrasi yang masing-masingnya berbeda, ada 1 mol dan 2 mol. Bahwasanya untuk konsentrasi 2 mol itu akan lebih cepat bereaksi dibandingkan yang 1 mol. Semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka tumpukan yang terjadi antar partikel-partikel larutannya akan semakin besar, dan maka reaksi tersebut akan lebih cepat berlangsung. Ya, tepat sekali. Yang kedua yaitu luas permukaan. Seperti gambar ilustrasi ibu di depan, bahwasanya untuk suatu lempengan dengan suatu serpihan saat direaksikan, maka suatu serpihan akan lebih cepat bereaksinya dibandingkan suatu lempengan, dengan faktor bahwasanya semakin banyak tumpukan yang terjadi antar partikelnya, semakin luas bidang sentuhannya, maka akan semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Dan begitu juga sebaliknya, saat lebih kecil bidang sentuhannya, maka reaksi tersebut akan semakin lambat berlangsungnya. Dan selanjutnya yaitu silakan perhatikan ilustrasi di depan, bahwasanya ibu memiliki natrium tiosulfat Na2S2O3, bahwasanya yang satu dengan sama-sama memiliki 0,2 konsentrasi, namun dengan 2 tabung kedua itu diberikan penambahan katalis, bahwasanya dengan diberikan penambahan katalis akan mempercepat suatu reaksi tersebut berlangsung dengan dibandingkan tanpa adanya katalis pada tabung perbandingannya gitu. Selanjutnya yaitu faktor suhu. Faktor pengaruh suhu terhadap laju reaksi, bahwasanya ibu memiliki 2 larutan HCl yang memiliki sama-sama konsentrasi, namun di sini terdapat perbedaan-perbedaan, bahwasanya yang satu memiliki suhu 30 derajat, yang satu dipanaskan kembali dan memiliki suhu 50 derajat, dan dapat terlihat bahwasanya konsentrasi atau dari masing-masing tabungnya sama, namun cepat reaksinya yaitu lebih cepat suhu yang memiliki suhu yang tinggi. Dan beginilah gambar teori tumbukan, ilustrasi teori tumbukan terjadi antar partikelnya. Silakan perhatikan Anda semua. Nah, beginilah teori tumbukan terjadi antar partikel dalam bidang sentuhannya. Baik. Untuk materi pembelajaran kita alhamdulillah selesai keseluruhan untuk pertemuan kali ini. Silakan Anda semua kerjakan beberapa soal yang diberikan untuk tugas di rumah. Tugas ini dapat sebagai evaluasi bagi Anda sekalian dan akan dikumpulkan besok. Dan insya Allah besok akan dilaksanakan ulangan harian terlebih dahulu untuk materi laju reaksi ini sebelum kita masuk pada pertemuan selanjutnya. Dan selain itu, ibu juga punya tugas kelompok yang akan memiliki tugas individunya juga. Masing-masing kelompoknya silakan lakukan percobaan sederhana yang di dalam sini sudah ibu lampirkan seluruhan, baik
pembelajaran yang telah kita bahas. Dan untuk tugas individunya, silakan masing-masing individu membuat satu laporan yang masing-masing untuk format laporannya sudah Ibu kirimkan di dalam grup WA dan disesuaikan dengan format yang Ibu berikan. Silakan dikirimkan kepada Ibu laporannya untuk pertemuan minggu selanjutnya. Di pagi hari silakan kumpulkan laporan tersebut. Dan Ibu harapkan Ananda semua belajar kembali, mengulang pembelajaran kali ini untuk persiapan UHA secara lisan minggu depan. Secara tulisan minggu depan. Dan Ibu harapkan Ananda semua jangan pernah berhenti belajar dan terus belajar. Dan bahkan saat Ananda pun gagal dalam suatu proses pembelajaran, hal itu dituntut bagaimana Ananda semua bisa thinking out the box. Ananda semua bisa belajar di luar kotak pembelajaran. Saat Anda mendapatkan sebuah permasalahan, Ananda diminta dan dituntut untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah Ananda lalui. Toh di luar sana juga banyak orang yang sukses, itu berasal dari orang-orang yang belajar atas kesalahan yang ia perbuat. Dan Ibu harapkan, seperti yang Ibu sampaikan tadi, apa kaji dia ulang, apa jalan dia tanpa. Bahwasanya saat Anda tidak mengulang pelajaran kembali, maka pembelajaran itu mungkin hanya sekedar singgah saja di otak Anda. Jadi Ibu harapkan Anda bisa mengulang kembali pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Dan mungkin Ibu cukupkan sampai di sini untuk proses pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat menjalani proses pembelajaran dan next study selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum.